kebayangkan saya lari, diambil gitu, terus dia makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Salam damai Indonesia. Apa kabar nih para dulur panjat kaki? Ya, sekarang kita masih temani dengan Kang Akri sebagai narasumber di panjat kaki. Untuk teman-teman dan para dulur panjat kaki, jangan lupa untuk selalu tetap dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, tinggalkan jejak dengan menuliskan komen di bawah. Kemudian diposting ke media sosial yang dulur-dulur punya. Terima kasih banyak. Oh ya, dan sekalian juga mau mengingatkan nih ya Kang Akri ya. Kita punya produk baru nih Kang Akri ya. Ya. Apakah itu Kang Akri? Kaos teh. Kita Kaos. bikin kaos itu selain buat membesarkan panjat kaki, Ya. kita juga pengen tetap donasi membantu anak-anak almarhum. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Tuhan mengizinkan, Ya, amin. juga melancarkan semuanya. Oke, salah satu desainnya seperti yang Kang Akri pakai ini ya? Ya, satu. ini. Oh, boleh dong saya Kang Akri satu. Oh iya, nanti buat sudah ada. Oke, untuk desain-desain selanjutnya atau yang lainnya bisa dilihat di feed di YouTube Panjat Kaki mungkin Ya, Kang Akri nanti di share. Oke, siap. Dinaikin. Berikut dengan harga dan ukurannya mungkin ya Ya, Kang Akri ya. ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu untuk sekarang nih malam ini Kang Akri mau cerita tentang apa nih Kang? Jadi cerita malam ini tuh mau menceritakan paranormal dadakan deh. Wow, paranormal dadakan. Siapa nih yang jadi paranormalnya? Ada senior kampung sini. Oke, kayaknya menarik nih. Oke, para dulur Panjat Kaki tetap stay di sini. Kita dengarkan cerita dari Kang Akri. Silakan Kang Akri. Baik, dulur-dulur panjat kaki, seperti biasanya bukan panjat kaki kalau bukan mencari. Horor komedi ya Kang Akri. Pokoknya menertawakan mereka itu bukan meledek, tapi ya untuk menyembunyikan rasa takut ya. Kelakuan memang konyol aja Kang Akri kan. Oke teh. Ya. Ini dulu itu sekitaran tahun 2017-2018 teh. Dulu agak sinian. Ya. Dulu ada beberapa pemuda, senior lah pemudanya. Yang satu yang jadi paranormalnya sudah meninggal. Karena dulu itu ada 6 orang para pemuda. Saya mah masih junior teh. Walaupun junior ya suka dibawa-bawa lah. Ya. Itu Kang Akri udah masuk ke organisasi volunteer sudah? Oh, udah. Oke. Lokasinya di tempat yang sekarang oleh Mang Hendi itu rumah dinasnya. Oh iya. Di situ teh. Di situ perkumpulan biasa maghrib hari pertama nih teh maghrib. Saya main kri sana. Oh, iya Kang, main. Pas di situ hari pertama, kamu berani nggak ikut kita melihat penampakan kayak gitu. Wah, yang kayak gitu mah udah biasa. Ya udah, siap-siap. Malam ini hari pertama kita sholawatan dulu. Jadi malam pertama itu kita sholawatan teh. Oke. Berarti itu TKP-nya di lingkungan asrama Maleber? Iya. Oke. Pokoknya kejadian ini di sekitaran Maleber. Nah, hari pertama teh. Ini baru hari pertama nih. Iya. Hari pertama. Paranormalnya nih. Yang dia ya dikepolotkannya. Kita sholat teh. Sholat maghrib. Sholat maghrib. Allahu Akbar. Baca biasa Allahu Akbar. Iya. Lancar lah. Sampai selesai. Belum. Rakaat pertama oke. Rakaat kedua Allahu Akbar. Al-Fatihah lagi teh. Biasa Al-Fatihah. Pas mau surat berikutnya hilang teh. Hilangnya gimana?
Oh, tapi tetap masih Iya, diam gini. ya. Nah, kita sebagai makmum di belakang penasaran dong. Iya. Diam itu lupa Iya. atau bagaimana Iya. gitu. Diam. Harus ada yang batal dong. Harus ada yang batal. Iya. Sebenarnya memastikan ya. kita sikut-sikutan aja, yang di belakang itu udah batal dong. Sikut. Mane. Ya kamu. Ya udahlah, sebagai junior saya lihat tidur. Ya Allah, kok bisa sambil sholat tidur Teh. Asli tidur. Tapi berarti dalam keadaan berdiri itu dia? Iya, tidur. Jadi semuanya batal. Saya bilang, Kang, Kang baru lagi sholat ini. Oh, diulang lagi, Teh. Dengan imam yang sama atau ganti imam? Dengan imam yang sama. Oke. Udah beres. Yang kedua, dia itu masuk ke toilet. Itu sholat maghrib sampai terakhir tamat tuh beres. Sholat isya nggak ada kejadian lagi, hanya itu saja. Terus dia masuklah ke kamar mandi. Oke, saya mau ke kamar mandi dulu. Malam tuh jam 11 Teh. Jam 11. Lama Teh banget. Saya udah naik ke atas, emang ada orangnya gitu. Diketok-ketok, ada. Nggak masih dikunci gitu. Terus penasaran kan, ada namanya Iwan. Dia itu penasaran. Ini orang lagi ngapain? Naiklah Teh. Naik. Liatin gitu. Tidur saya. Tidur lagi. Dia habis minum obat tidur kayaknya. Nggak tahu. Tidur itu, asli tidur. Bisa-bisanya tidur di kamar mandi. Langsung kita gedor gitu baru. Dia keluar lah gitu. Terus dah. Malam pertama jam 12 kita tidur Teh. Siangnya itu jadi siang yang panjang. Ya. Buat saya ketawa maksudnya kejadian. Menertawakan yang tidur. Pokoknya kata Iwan, sholat maghrib sekarang nggak usah dipimpin sama Akang, biar yang lain aja. Tapi kata yang satunya, nggak apa-apa, yang paling tua ini masih aja percaya Teh. Masuklah maghrib lagi. Nah, lancar Teh, nggak ada kejadian apa-apa tuh. Itu nggak ketiduran lagi. Nggak. Nah, hari kedua kan aman tuh. Malamnya kita keluar tuh setelah sholat isya baru keluar. Keluar itu ke belakang Teh, ada namanya Legok Bangke. Nah, di situ mulailah di Legok Bangke tuh kan ada yang bawa buhur tuh, kemenyan, terus ya rokok paling, kopi kan gitu. Tunggu Kang, sebelum Akang meneruskan cerita nih, Legok Bangke itu kalau nggak salah pernah diceritakan di video Pancakaki sebelumnya belum? Udah pernah belum ya? Udah sih. Udah pernah ya? Udah. Nah, para dulur Pancakaki kalau misalnya penasaran dengan cerita Legok Bangke, boleh di-scroll ulang lagi video Pancakaki yang lama. Silakan dilanjutkan Kang. Udah, ya boleh. Legok Bangke. Di Legok Bangke baru kita jalan sampai belakang Teh. Nanti Kang Pasya akan ngesut khusus untuk Legok Bangke gitu. Yang saya ceritakan. Biar ada ilustrasi nyatanya ya, realnya. Ini kan ada istal nih Teh. Istal itu tempat kuda. Rumah kuda lah, kandang kuda. Nah, di situ pun baru masuk. Entah saya doang atau memang yang lainnya gitu Teh. Itu total ada berapa tuh yang itu? 6. Nah, pas saya maju, saya paling duluan Teh. Set maju, tiba-tiba ada langsung suara kuda. Tapi kudanya ada? Nggak ada, kosong. Kosong. Wah, ada apa ini? Pas saya lihat ke belakang, udah pada nggak ada. Udah pada kabur duluan. Semua udah kosong. Itu yang paranormalnya juga. Iya. Saya pikir saya lari lagi ke belakang Teh. Mereka mau pada ketawa ketiwi. Jadi mereka Teh sebenarnya nggak jalan Teh.
diem kan di belakang sini ada rumah tuh. Nah pada diam di situ pengen muji katanya. Jadi Akang jalan sendirian tuh. Iya, pokoknya malam yang jadi korban kayaknya, korban si paranormal dadakan ini gitu. Nah di situ udah saya emang nggak mau ikutan lah, mau pulang aja. Wah udah bareng sekarang. Saya nggak mau di depan, nggak mau di belakang, saya bilang. Saya mau di tengah. Gitu. Ya udah lancar lah teh. Di yang mau antara Istal, Kandang Kuda sama Legok Bangke kan ada pelataran. Gelar lah tikar. Di situ gelar tikar. Udah di sini aja lah, biar enak terbuka kata dia. Gelar lah. Coba itu ke buhur kemenyannya dibakar. Oh itu pada duduk semua di tikar itu? Iya. Nggak digarisin? Enggak. Oh, enggak. Itu wangi kan teh. Yaudah kita mulai. Gini teh. Lama teh. Lama banget teh. Curiga. Saya pikir keterlaluan kalau tidur ini. Kita dingin masih aja tidur. Pasnya tidur asli tidur. Berarti orangnya emang gampang tidur ya? Kayaknya. Udah kata Iwan, udah tahu kayak gini masih aja dipercayakan gitu. Di situ nggak ada kejadian apa-apa, lancar lah. Nggak ada kata dia, di sini nggak ada. Kita geser ke Tangkuban Perahu ada di atas. Ya. Nanti yang coba. Waktu dipakai konten sama Edmundo bukan? Iya. Iya betul, ada udah kita udah. Masuk situ, gelar tikar teh. Nah kata dia, ini baru mantep katanya. Mantep buat apa ya? Kita mikirnya mantep buat dia tidur apa ya? Kan enak tuh, ada keramik kan gitu. Udah gelar, bakar lagi. Ya. Itu di malam yang sama? Malam yang sama. Kita di malam yang sama tuh teh. Masuk lagi di situ, beres. Kata si Iwan, Kang, serius dong gitu. Kita udah bela-belain kayak gini. Iya. Serius. Saya sih serius, tapi mata yang nggak serius katanya. Cepol kata dia. Nah, di situ teh di Tangkuban Perahu. Sumpah demi Allah teh. Kenapa tuh? Saya baru merasakan dingin yang sedingin setelah kemenyan dibakar. Dingin banget. Dingin melihat bayangan besar. Di mana tuh? Iya di depan Tangkuban Perahu. Bayangan besar. Semua udah melihat kata si paranormal dan udah lihat belum? Udah belum? Udah tidur. Itu paranormal dijulukin aja paranormal peller. Kenapa disuruh tidur? Saya dulu ya teh. Tapi orang ini memang bisa. Cuman ya itu bercandanya minta ampun teh. Tapi ya kalau yang gede besar itu beneran bayangan. Beneran. Tapi hanya menunjukkan bayangannya aja. Kata paranormal, jangan tidur dah. Kita kan mau lihat. Kita mau lihat. Nanti kita coba, kata dia coba ngobrol. Kamu siapa? Dari mana? Usianya berapa? Ngobrol teh dia. Komunikasi gitu. Cuman kita nggak dengar dia komunikasi apa kan. Kalau dia ngucapin, nama kamu siapa? Namanya si Jalu. Si Jalu waktu itu. Nama si Jalu. Usianya udah berapa ribu tahun kan gitu. Itu dia komunikasi verbal diucapkan atau dalam hati? Dia diucapkan, cuman yang itu jawabnya nggak tahu nyampenya kemana. Yang jelas kita taunya ya dari si paranormal. Komunikasi lah. Terus dia nanya,
Ari marane rek naraon sia ka dieu. Ya kalian mau ngapain kesini kan gitu. Kata si paranormal ini, ya pengen silaturahmi aja gitu. Udah entong nyunut nu gitu tuh bau. Ya jangan bakar kemenyan kayak gitu, bau. Dimatiin tuh. Pas dimatiin langsung hilang bayangannya. Hilang bayangannya. Kata si paranormal, mantep nih, geser lah teh ke pos. Di Tangkuban Perahu kan ada pos. Geser ke pos yang persimpangan itu ya. Kata si paranormal, kalau ini sudah mengizinkan, berarti yang lainnya pun pasti akan mendekat. Wah, ya. Mendekat. Paling penakut sebenarnya, cuman penasaran orangnya. Udah duduk lah. Tiba-tiba ada suara teh, cilik, bukan hihi ya, itu suaranya gitu. Nah, saya pikir, naon eta gitu, apa itu? Gitu. Kata si paranormalnya itu, diam, jangan bakar-bakar, udah mulai pada datang. Banyak kan dong langsung gitu. pada tegang ya. Langsung geser lah saya teh, merapat ke tengah, nggak mau jauh, nggak mau paling belakang, nggak mau paling depan kan, merapatlah ke tengah gitu. Suara itu datang lagi teh, cilik, gitu, bukan burung. Iya ada suara burung kayak gitu. Bukan burung, ini mah gitu. Nah, satu kata dia datang, kata si paranormal dadakan gitu. Satu tuh datang. Nah, tunggu, dua lagi katanya. Kita kan nggak bisa lihat permasalahannya teh. Dia celangak, celingu. Nah, dua datang. Yang dari bak katanya. Datang lah. Dia tuh ke bak teh, dia sendirian. Kita mah di dekat pos itu, dia jalan sendirian. Saya bilang, woi, kita gimana, woi? Diam. Aduh, kan takutnya ada yang kesurupan gitu, tak apa. Enggak, dia komunikasi gitu. Nggak tahu sih ngobrolin apa. Kita waktu itu pokoknya dengan hal-hal kayak gitu aneh. Orang awam lah, orang kampung lihat kayak itu kan luar biasa lah, keren. Ngomong biasanya kan di TV lihat kan. Oh, ngomong ini juga sama teh. Ngomong itu diliatin. Oh, baik itu kayaknya gitu, baik. Dari kejauhan kayak lagi komunikasi lah ya. Komunikasi. Terus balik lagi. Pas balik lagi dia itu masih bercanda. Kata yang satu ngomong, yang paling muda tinggalin aja di sini. Saya yang paling muda dong, saya bilang, apa ini? Enggak, pulang. Iya beneran, enggak, saya bilang enggak. Wah, bercanda maksud dia tuh. Semua silakan balik lagi, jangan ganggu kita. Kita masing-masing aja. Kata Pak Nawa, nggak mau, kita mau jalan lagi. Emang ngeyel sih teh orangnya. Nah, ini ada kejadian yang memang bagi saya percaya lagi maksudnya gitu. Udah tahu kan kejadiannya dari hari kemarin kan. Ini kejadian lagi. Pindahlah ke rumah Delman teh. Rumah Delman yang di dalam kawasan jalan kebun teh. Itu sekitaran jam 1 malam ya teh. Jam 1 malam datang ke situ. Itu rumah Delman yang deket Villa Singa itu ya? Iya, dulu mah masih, sekarang mah kan udah enak ya, terjamah. Dulu kan memang ditinggal beberapa tahun ya, kosongnya juga. Terus di dalamnya juga masih ada singa-singa kan. Singa yang diutuhkan, diawetkan itu. Banyak ya, masih banyak.
datang ke situ. Nah, ini mah percaya tidak percaya teh, datang ke situ biasa izin sama security. Security ya boleh karena kita kan orang sini jadi duduklah teh di pelataran tangganya tuh. Duduk. Saya baca-baca sebisa saya aja teh, karena memang suasananya beda aja. Dari Lekuk Bangke, Tangkuban Perahu ini beda. Beda. Bedanya gimana tuh, Kang? Iya, beda aja. Hawanya itu beda. Dingin kah, panas kah? Dingin, super dingin. Situ si paranormalnya, kalau ada apa-apa diusahakan nggak usah lari. Kita diam saja. Kita diam saja. Bukalah gelapnya. Kemenyannya dibakar sekarang. Kemenyan dibakar saya teh di usia yang sangat muda, di bawah yang kayak gitu. Pas saya buka mata, nggak tahu ya teh ya, ini nyata atau tidak. Yang jelas saya ngelihat badan besar, mukanya kita ngelihat, kita hanya bisa lihat sampai lutut saja. Yang saya bener apa tidak itu bulunya teh, bulunya gede-gede, runcing-runcing. Iya, karena besar kan. Yang kelihatan lututnya berarti kepalanya di langit dong berarti. Enggak tahu saya ngelihat. Ya Allah, saya bilang ini makhluk apa? Nggak berani bertanya, saya teh cuman diam. Demi Allah ya, saya waktu itu pengennya lari, bener lari aja, nggak mikirin yang apa-apa, lari pengen. Tapi si paranormal kan bilang sekenceng apapun kita, kalau dia jongkok makhluk ini ya kita pasti dapat. Kan kita jadi dimasukin sugesti itu teh. Iya. Gitu, itu yang bikin saya takut. Kebayangkan saya lari, diambil gitu, terus dia makan. Emang kita mikirnya nggak liar kan gitu, pasti liar gitu. Beres itu, pindah lah teh. Kalau teteh tahu nanti alun-alun ada pendoponya tuh, pindah ke pendopo teh. Jadi ceritanya itu nggak tahu si paranormal itu pengen ngasih tahu kita, atau memang dia pun kaget dengan itu kan gitu. Pindah ke pendopo. Di itu pendopo makhluk itu masih ada tuh pas geser ke pendopo itu? Ada. Saya pendopo. Kata dia alhamdulillah. Utuh kan. Sebenarnya dia tuh pengen satu di antara kita. Dia itu penjaga situ. Si Buto Ijo gitu. Jadi pengen ada yang tinggal satu di antara kita lah gitu. Siapapun gitu. Disuruh tinggal buat ngapain? Buat mainan? Nggak tahu. Oke. Dari situ masuk ke pendopo. Nah, di pendopo teh biasa tahli itu apa? Tawasul lagi gitu. Saya nggak tahu ya teh apa yang terjadi sama paranormal dadakan ini. Ketika kita sedang serius ngikutin dia gitu. Wah, illallah gitu, banyak gitu. Nggak tahu ya, kok dia bisa tidur lagi. Saya jujur teh pengen pulang tapi takut. Bener temennya ya. Iya. Semua orang kesal, yang 6 orang termasuk saya. Ini lagi illallah. Tiba-tiba tidur aja. Ayo tidur. Dia nyuruh kita khusyuk gitu. Dia tidur. Ya, saya pikir ke Iwan, Kang. Ini bener apa enggak? Udahlah, beresin aja udah. Pulang gitu. Kata Iwan, iya ya udah. Tinggalin aja. Kita tinggalin. Dengan keadaan dia masih tidur. Itu dia. Semuanya pada pulang. Pulang. Terus pulang
sampai lagi ke apa dulu mah kan Iwan tuh ketua pemuda. Anggaplah base campnya di situ kan. Sampai base camp, sampai base camp. Udah sampai base camp. Yang satu ngomong, ngomong lagi gitu ya. Orang ngomong deh kawan lah jeung si eta mah. Dasar gadungan katanya kan gitu. Jadi si orang paranormal itu kan bukan asli sini, yaitu orang apa daerah Jambang situlah gitu, Cibinong. Tapi lama di sini. Oh, pendatang lah ya. Iya. Dulu keluarganya di sini. Gitulah teh. Perdebatan panjang. Kita mah nggak memikirkan dia tidur di sana. Bodoh amat pokoknya. Bodoh amat kita mah. Masih tidur aja. Udah beres itu. Beres. Tiba-tiba ada yang gedor pintu. Kata si Iwan. Wah. Saya. Bawa buta teh yang udah gitu. Ngejar. Pas dibuka pintu. Wah. Ditinggalin. Siapa? Tebarale gitu. Yang satu kan berdiri. Akang yang nggak benar. Kita lagi kusu-kusu. Orang tidur kan gitu. Dia bilang, kalian nggak asik lah. Nggak lagi lah. Kayak dia jadi merah-marah dulu. Tuh, bawaan tuh. Barangnya di sana. Kata besok aja bawainnya ngapain siang-siang aja gitu. Udah, siang dibawain deh. Ke sana. Datang ke sana, set, dilihat, stiker ada, kemenyan ada, kue-kuenya nggak ada. Oh, ada ininya juga, kue juga makanannya. Pikir, dulu kan libur perkebunan tuh hari Jumat, bukan hari Minggu kan. Sekarang aja hari Minggu. Nah, saya bilang, sama pegawai kali. Itu hari apa tuh pas? Malam Jumat. Oh, oke. Saya bilang sama pegawai kali di apa. Tapi kan nanya security, Pak. Tadi lihatnya, sekarang malah libur kerja libur teh. Berarti nggak ada orang yang masuk lah ya? Nggak ada orang yang masuk. Nggak ada tuh teh makanan. Atau sama paranormalnya mungkin barangkali sambil tidur dia ngelindur gitu. Nggak tahu. Kita juga dia sih pas ditanya. Enggak sama sekali, boro-boro dia tidur aja gitu teh. Nah, jadi apa ya? Saya terbawa arus yang nggak bener. Cuman jadi pengalaman aja kayak gitu. Suatu hari malam Selasa kalau nggak salah, saya diajak lagi sama paranormal itu lagi. Diajak lagi, kebetulan hanya 3 orang, yang 3 orang lagi ada kerjaan lah gitu keluar, datanglah kita. Yang sekarang tuh dulu kalau tahu Maleber Camp tuh camping, nah di atasnya kan ada saung tuh. Sebelah mana tuh? Ada saung di situnya teh. Nah di situ kita duduk. Ini mah asli teh. Paranormalnya tidak tidur. Asli lah. Karena itu malam hari. Kita juga taki-taki teh. Dari awal juga udah taki-taki. Masuk situ gelar tikar. Ngopi biasa seduh kopi. Kemenyannya di bawah. Nah, di situ tuh tiba-tiba ada apa coba teh? Ada orang lewat, tapi jalannya kayak kayak suster kesot. Tapi kelihatan nggak penampakan? Di depan mata. Jadi iya, ini kita saung nih. Ini kan jalan mobil, nanti dia ke situ. Kelihatan. Saya bilang ya, mau diketawain boleh teh, mau diapain boleh, mau dibully boleh, ponnya sama dulu saya kencing. Ngompol gitu.
Bener tak, saya mah gemeter. Orang dia 2 meter palingan jaraknya. Itu laki-laki. Laki-laki. Terus apa penampakannya, bajunya kayak gimana atau wajahnya kelihatan atau gimana? Kalau wajahnya nggak kelihatan, nampak sini lah teh. Tapi memang bapak-bapak lah, pakai baju hitam-hitam kan gitu, kayak jas kayak gitu. So, saya mah ngompol teh, beneran. Saya dari situ saya nggak mau lagi ikut, nggak mau lagi. Mau saya keren apapun saya nggak mau lagi, enggak sama sekali. Tapi paranormal gadungan itu bisa juga ya nampakin, maksudnya bisa, emang dia sebenarnya bisa, dia itu bisa, cuman ya itu kelemahan dia itu membahayakan. Tidur, coba di saat misalkan dia datang dia tidur, coba siapa yang mau melindungi kita teh, kan bahaya gitu. Teh paranormal teh nih kan tidur. Tidur host. Ya Allah, maaf. Saya ketularan paranormal Kak Akri. Aduh, maaf. Iya. Aduh, itu bahaya bener Kak Akri. Paranormalnya bahaya banget. Padahal saya cuma dengar ceritanya doang loh, tapi ketularan gimana? Jadi saya mau malas kontennya. Aduh, gimana? Itu kelanjutannya gimana tuh si sosok ngesot itu? Nggak tahu lah, udah nggak usah dibahas. Ya, oke lah kalau gitu, maaf ya Kak Akri ya. Saya nggak tahu itu tiba-tiba tidur aja gitu Kak Akri. 2017 yang lalu, 2026 ketemu lagi orang. Aduh, bahaya. Itu paranormalnya masih ada nggak tuh sampai sekarang? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Kalau masih ada, mungkin datengin tuh. Dia gusok gitu nih, paling tidur dia. Bisa jadi sambil cerita tidur juga dia tuh. Oke deh, oke. Ya, ceritanya cuma sampai segitu aja Kang. Untuk selanjutnya ada lagi. Kalau saya stop, saya kan udah bilang saya nggak mau ikut lagi. Tapi yang lainnya tetap jalan. Oh, tetap berlanjut. Stop saya. Oke. Nggak mau lagi. Mungkin barangkali sisa dari peserta yang 5 orang itu yang masih ikut penelusuran bisa diundang kali Kak. Oh bisa, nanti kita datangkan. Iya. Siapa tahu ada cerita-cerita lain. Saya pokoknya setelah ngompol, berarti kan ketakutannya bener-bener takut. Iya. Bener-bener takut. Iya. Saya memang penakut, tapi emang sosokan aja pengen ikut karena rame kan, euforianya gitu. Tapi kalau udah dihadapkan gitu teh, udah saya mah. Ini mah bukan bercanda ya, ngompol. Berarti kan saking ketakutannya dong gitu. Itu aja. Itu berarti Kak Akri pertama kali ngeliat sosok kayak atau pernah kan, kalau yang buto hijau tuh besar gitu. Itu hanya kayak ada dalam pikiran teh. Kayak ada dalam bayangan. Berarti kan masih benar atau enggak gitu masih ada. Ini kan nampak di depan mata, jelas, 2 meter sambil jalan sok bayangin teh. Iya. Saya mah enggak senakal-nakalnya saya ketemu gitu mah udah selesai sudah. Saya nggak mau lagi teh waktu itu. Oke, pesan-pesan diceritain apa nih Kang? Ya itu. Apa ya pesannya teh? Pilihlah imam yang benar. Ini lagi sholat loh. Sama-sama pilih imam yang benar. Gitu. Terus selama itu menjadikan positif, boleh ikut. Tapi menurut kita nanti ke depannya jadi negatif, mendingan nggak usah ikut. Jangan kasih pesan ini ya Kang. Pilihlah host yang benar juga. Iya. Aduh, host panjang kaki aja kayak gini ya. Pokoknya gitu teh, sudah teh. Oke, ya sudah kalau gitu.
kita akhiri aja cerita malam ini ya Kang Akri. Iya, Teh. Ditunggu pokoknya cerita-cerita serunya para dulur. Tetap dukung kita channel Panca Kaki dengan cara apa Kang Akri? Di subscribe, Ya. di like, komen, share. Oke. Itu yang paling mantap tuh Teh. Iya. Dan jangan lupa dikepoin juga untuk produk-produk atau merchandise dari Panca Kaki. Oke, siap. Ya, terima kasih Kang Akri ceritanya malam ini. Kita akhiri saja dan kita pamit ke para dulur Panca Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Salam damai Indonesia.